Jadi selalu pada hari ini pada tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah sebesar 17.868.104 rupiah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menginfakkan dan mensedekahkan hartanya. Semoga amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas pada hari ini sebagai imam dan khatib, alhamdulillah sudah ada di tengah kita Bapak Ustadz Erwin Muazzin Saudara Saiful. Untuk usulan kita dalam melaksanakan sholat, dimohon kepada bapak-bapak yang membawa handphone, kalau handphonenya dinonaktifkan dulu. Dan untuk rangkaian kita dalam melaksanakan sholat, saf yang masih kosong mohon untuk diisi. Mungkin kajian kami lebih kurang mohon maaf para Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil azimil qadir al-azizil hakimil latifil khabir ar-rahmanir rahim as-sami'il basir ghafiril dhanbi wa qabilit tawbah syadidil qawl la ilaha illa huwa ilaihil basir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat takwa seringkali kita dengarkan, sedikitnya setiap hari Jumat khatib selalu mengingatkan agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rasanya hanya sedikit sekali yang tersentuh hatinya untuk mengikuti anjuran tersebut, atau ada yang mau mengikutinya namun selalu kandas di tengah jalan karena terkena bujuk rayuan syaitan. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ibadah salat Jumat kali ini, mari kita berupaya untuk meningkatkan takwa kita dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan peningkatan takwa yang ada di dalam diri kita. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, niscaya akan kita dapatkan beberapa jalan ataupun upaya untuk menanamkan jiwa takwa pada diri kita. Di antaranya yang pertama, takwa dapat ditumbuh suburkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berupaya memahami isinya, kemudian berusaha untuk menerapkannya di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Begitu pula firman Allah di dalam surat As-Sa'd ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Membaca Al-Quran sambil memperhatikan maknanya jelas bisa menjadikan kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan orang mukmin yang hatinya dijangkiti oleh penyakit yang menggerogoti kadar keimanannya bisa disembuhkan dengan banyak membaca Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, berupaya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang artinya, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan atas ketakwaannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan hidayah ataupun petunjuk membutuhkan usaha keras agar mampu menolak segala bujuk rayuan syaitan. Kita harus mencuci hati kita sebersih mungkin dengan meninggalkan semua perbuatan maksiat. Dalam hal ini kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan tidak akan mampu untuk masuk ke dalam hati sanubari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam, fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa wa idza waqala waswasa." Yang artinya, syaitan itu masuk dan menyatu di dalam hati manusia. Apabila ia menyebut nama Allah, maka syaitan bersembunyi. Sedangkan apabila ia lalai, niscaya syaitan akan membisikkan keraguan. Yang ketiga, berpuasa. Puasa adalah salah satu upaya dari upaya-upaya untuk menuju takwa, karena puasa sangat membantu kita di dalam memerangi syaitan yang akan menghalangi kita di jalan untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping puasa di bulan Ramadan, dimaksud di sini juga yaitu melaksanakan puasa sunnah seperti puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis, puasa sunnah 3 hari pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah, puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, yakni setelah Idul Fitri, puasa hari Arafah dan yang lainnya. Khusus berpuasa di bulan Ramadan itu bagaikan bulan penataran bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk mencapai derajat ketakwaan yang baik dan lebih memuaskan. Karena itu, pada bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik dan pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 70 khalifan." Yang artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkannya dari siksa api neraka sejauh 70 kali musim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah secara bahasa berarti taat atau merendahkan diri. Adapun menurut istilah agama Islam, ibadah berarti semua perbuatan, perkataan, pikiran yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan atas dasar niat untuk Allah semata-mata. Semua perbuatan mubah yang kita lakukan bisa dikategorikan ibadah manakala bermotifkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah misi kita dilahirkan di dunia sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Setiap muslim harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mengupayakan 4 hal yang telah diuraikan di atas. Sebab orang-orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di syafa'ah yaumal mahsyar. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ajma'in. Mattasalat ainun binadhar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin qada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله